Ya dulu waktu itu mungkin simpatisan atau mungkin pengurus PKI desa atau apa. Ketika geger Gestapo itu pada lari ke pondok. Sama bapak kei kupluk, kei sarung, wis melu salat nang mburi. Sing penting mlebu sik. Agar tidak ikut terbantai. Ya, tidak ikut terbantai. Beliau mengutip dawuh Kanjeng Nabi, belajarlah sampai di negeri Cina. Ya. Nek wong Magelang ra usah adong ning kene Cina akeh. Iya. Jadi podcast kita 1,5 tahun lagi itu sudah posisinya gubernur ya. Iya kalau beliau bersedia. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojok, dan Pak Butet Kartarajasa di acara Blokosuto. Kali ini tentu saja tamunya tetap istimewa, seorang kiai, alim, seorang budayawan, plus seorang politikus Pak Butet. Jadi pepak ini. Kalau itu tuh mengistilahkan tadi ada kiai tambah kiai alim. Ya. Memangnya ada kiai yang tidak alim? Ada. Alim itu kan orang yang berilmu. Nah, Gus. Kalau kiai itu kan ada yang disebut kiai karena semata dihormati tapi tidak punya ilmu. Kira-kira gitulah. Ilmunya enggak terlalu dalam lah. Kalau atau yang kemarin diarak di Solo itu loh, malam siji suro. Itu Kiai Slamet. Kalau beliau ini jelas alim karena dzurriyyah Kiai Haji Hudori, sekarang mengasuh di Pondok Pesantren Tegalrejo, pernah lama di Lirboyo nggih. Yeah. Terus wonten Watu Congol nggih, sempat nggih. Purworejo. Purwokerto nggih. Ya, di Purwokerto, terus di Kebumen. Wah. Ya. Itu pondok pesantren-pesantren tua semua ini yang pernah ngaji. Tapi memang waktu itu Mbah Kiai Hudori itu waktu mendirikan Pondok Pesantren Tegalrejo ya Gus ya. Iya. Itu kenapa namanya kok API ya? Iya. Kenapa asrama perguruan Islam? Kok enggak seperti pesantren yang lain? Ya, memang agak beda ya kalau pesantren yang lain kan dengan nama Arab-Arab ya. Raudhatul Ulum atau apa itu kan. Tegalrejo memang berbeda. Ya mungkin satu agar jelas visi misinya. Dan itu asrama perguruan Islam gitu loh. Ya, maksud dari pendiri tentu ingin melahirkan guru dalam tanda petik. Guru-guru. Yang kedua ya mungkin agar lebih lebih populis. Ben rodok gaya apa ya biar kira-kira. Biar lebih dekat dengan masyarakat gitu loh. Biar lebih dekat dengan masyarakat. Itu mungkin lebih jawani. Kalau Kiai Hudori itu alumni pesantren mana? Bapak saya itu banyak. Dulu di Watu Congol, terus di Lasem dengan Mbah Baidowi, Mbah Maksum, terus juga di Tebuireng, langsung dengan Hadratus Syekh, terus juga di Bendo, di Termas juga pernah. Oh di Termas, Pacitan pernah ya? Pernah juga, iya. Mendirikan pesantren itu sebetulnya sendiri atau ada teman-temannya? Sendiri lebih tepatnya itu kan terakhir kan di Watu Congol. Beliau menikah dengan putra Mbah Dalhar. Watu Congol ya. Nah, terus sama Mbah Dalhar diperintah untuk bikin pesantren. Jadi ketika bangun pesantren Tegalrejo itu Mbah Dalhar nungguin di Tegalrejo, mulai duduk pondasi sampai 41 hari itu ditunggoni sama Mbah Dalhar. Jadi memang ya sing bangun, sing perintah ya Mbah Dalhar waktu itu. Ya. Dan buat teman-teman ya yang belum tahu sejarahnya, sekilas saja pesantren Tegalrejo itu kuat kaitannya dengan kemerdekaan dan NKRI lah. Karena pernah pesantrennya dibakar Belanda sekarang karena membantu para gerilyawan waktu agresi militer. Ya.
Bapak sempat ngungsi 4 bulan waktu itu dan istri pertama itu meninggal ya pas dalam pengungsian itu. Iya, putrane Mbah Dalhar. Namanya Ibu Kunah. Nah, terus setelah meninggal dengan itu dapat yang ibu saya, yang kedua itu cucunya Mbah Dalhar. Masih Ya, saudeke masih wae ya. saudeke ya. Oleh ponakane gitu kan. Lah Gus nyun sewu, jenengan pernah diajar mengaji langsung dengan Keng Romo napa pripun? Kan Iya. meninggalnya Iya. ketika Anda masih Iya. sangat muda. Saya waktu itu Bapak meninggal itu saya usia 5 tahun. Saya masih ingat betul waktu itu ketika Bapak itu tiap pagi sarapan sudah dalam kondisi gerah. Itu saya sering ganggu, sarapannya kan telur putih, itu saya sering dibagai telur kuningnya, terus dipangku. Waktu itu saya pertama kali yang saya dapat dari Bapak itu diajarkan itu loh, bacaan wirid tahasontu nafsi bil hayyil ladzi la yamut wa dafa'tu nafsi bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu saja. Habis itu terus mulai Fatihah belum selesai Bapak udah meninggal. Itu yang saya langsung dapat dari ayah saya itu. Kemudian berarti jenengan diajar oleh kakak ya? Mbak Ya, Kiai Haji Dur Rahman ya. Mas Dur, ya terus sama santri-santri senior. Habis itu lulus SD saya terus ke Lirboyo. Ya. Waktu ini Gus, ke Lirboyo itu kan masih muda ya, masih Iya. kecil. Iya. Itu tuh niatnya apa tuh sebetulnya? Maksudnya kenapa dikirimnya ke Lirboyo itu? Saya waktu itu ya kurang tahu persis ya karena jenengane bocah cilik waktu itu kan tanda kutip ya memang diperintah gitu loh. Sama Mbah Dur ini? Sama ibu saya. Sama ibu saya. Jadi zaman SD itu saya kan mungkin ya rada encer uteke ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 lah. Ranking 3 paling enggak itu. Dan sama guru-guru itu waktu itu kan diminta untuk neruskan nang SMP negeri. Aku sing daftarke gurunya itu. Ada lagi, ayo daftar nang kono. Saya tetap enggak jawab, nunggu ibu. Lah terus guru-guru itu kan pada gerilya sowan ibu saya gitu. Bu Nyai niku putrane sing ragil mbok kersane sekolah mawon riyin. Syukur-syukur mangke saged terus dadi dokter, nek ibu gerah saged ana sing nyontek, itu kan macam-macam lah. Tapi ibu saya tetap kukuh. Mboten Pak niku dawuhe abahe riyin kan ngaos mawon gitu loh. Nah, terus Oh, jadi memang udah dipesankan ke ya ibu. dipesankan. Wis digadang-gadang Ya, lah ya. ngaji mawon itulah terus. Saya waktu itu terus langsung diperintah wis toto-toto engko bar bodo mangkat nang Lirboyo. Karena di Lirboyo memang sudah ada 2 kakak saya di sana. Iya. Ya, 2 kakak saya sudah ada di sana, Mas Mudrik, Mas Mahin sudah di Lirboyo. Tinggal saya nyusul aja gitu loh. Nyusul aja itu. Nah gini Gus, ini di kalangan orang awam maupun kaum santri, Pondok Pesantren Tegalrejo itu identik dengan laku tirakat. Itu kenapa? Ya memang sebetulnya kita nggak berupaya mengidentifikasi diri ya, tapi masyarakat yang mungkin menilai kan. Tiap pesantren itu kan ada apa istilahnya Ada sidik ya jarinya. ada identitas sendiri-sendiri. Ini pesantren Nahu Sorof, ada pesantren Al-Quran. Dan di Lalai Tegalrejo kok orang mengidentifikasi itu. Ya karena memang bapak saya dulu lakunya seperti itu. Ya kita tarik sedikit, kita ini sebetulnya keluarga bukan dari keluarga pesantren. Mbah Kakung itu dulu pegawai KUA. Gitu loh. Dua buyutnya juga ya? Iya. Nggak salah buyutnya Iya. juga penghulu ya? Penghulu dan yang lainnya pada sekolah, Pak Lek itu yang nyebal sedikit itu cuma bapak yang ke pesantren. Itu loh. Jadi bapak itu yang rumangsani, nek dudu turun kiai,
dudu turun wong alim, ya kudu wani meleke, kudu wani tirakate, itulah kira-kira seperti itu. Itu Pak Butet ceritanya, cara Kiai Haji Hudori ini belajar itu mirip Kiai Ronggo Warsito. Gimana itu? Kalau Ki Ronggo Warsito itu kalau mau tirakat atau ngaji kan pakai bambu, terus sungai dikasih bambu, beliau ada di tengah-tengahnya gitu. Iya. Kiai Hudori ini konon juga begitu. Ada papan di pelangring terus beliau ada di tengah-tengah papan itu untuk belajar. Biar tidak ngantuk kalau malam. Ngantuk Iya, gitu. Ronggo Warsito juga gitu. Kalau nggak tahu waktu itu ngaji apa semedi saya nggak tahu ya. Kalau hilang konsentrasinya jegur sungai. Iya. Ya itu yang terus diteruskan, ditinggalkan ke santri-santri seperti itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Maka di Tegarrejo ada istilah tadi ngerowot, itu nggak makan nasi. Oh. Ya karena sederhana kalau ngerowot itu filosofinya. Jadi menungso urip kan sing dipikir mung sego gitu loh. Menghilangkan ketergantungan itu. Terus sambil itu menyehatkan badan. Ya. Soalnya saya diabetes, musuh utama saya nasi. Rokok ini dianggap musuh, jadi ini mbakku. Nasi dianggap musuh. Kok orang dilarang itu loh. Nah, ini yang menarik adalah tentu orang banyak mengenal pesantren Tegalrejo selain kemasyhuran dan kealiman Kiai Hudori dan dzurriyyah beliau adalah Gus Dur pernah nyantri 2,5 tahun di situ. Dan konon nyun sewu ya, agak beling Gus Dur itu di sana. Benar nggak Gus? Iya. Banyak cerita lah Gus Dur di sana itu. Satu aja Gus ceritanya Gus. Satu di antaranya yang kan yang nyurikan itu. Ya, nyurikan itu. Jadi Nyurikan di belakang rumah itu ada kolam ikan, Mas. Kolam ikan. Ya. Malam setelah selesai ngaji, mungkin jam 11, jam berapa itu, Gus Dur ngajak teman-teman di kamar, do pengen mangan iwak pura. Nah, teman-teman itu kan, mangan iwak jam segini itu di mana warung buka, Gus? Sudah tutup semua. Wis melu aku ngolehin iwak. Ikut saya gitu kan Gus Dur. Yeah. Hanya ada 3-4 orang diajak Gus Dur. Pundi? Lemburi dalamnya kiai kan ono blumbang iwak tok isine kowe gitu loh. Iwak tok itu. Kan pada enggak berani. Wah, nanti kalau ketahuan kiai gimana? Wis toh aku sing tanggung jawab. Gus Dur gitu. Hanya 4 orang itu diajaklah malam-malam ngambil ikan itu, nggo serok, pakai ember itu loh. Nah malam jam 12 itu bapak biasanya berangkat ke musola mujahadah. Ada ritual malam. Itu kan kolam ikan itu ada di antara musola dan dalam itu. Dulu kan pakai bakyak. Ya, cetok. Jadi ketika bapak keluar dari dalam itu kelotak, cetok. Itu yang di bawah udah pada ketakutan semua. Mati ki konangan iki, mati ki. Gus Dur bilang, "Wis, kowe mulai aku sing ngadepi." Gus Dur bilang gitu. Akhirnya anak-anak itu pada lari pulang semua. Nah, ketika lewat di kolam itu bapak kan nengok, "Sapa kuwi nang kono?" "Kula Durrahman Kiai." "Loh, ana apa?" "Niku wau wonten lari-lari sami mendeti iwak Kiai. Pun kula gusah mlajar sedaya Kiai." Lah terus bapak kan lihat ada ikan di ember itu. Lah kuwi apa kuwi? Lah niki wau cekalan larel. Wis kono kok, go nang kamar gitu. Akhirnya jadi makan Akhirnya ikan. sampai di kamar itu kan anak-anak pada protes, "Gus, sampean ki wah iki makake kanca jenengan ngene." Wis to, sing penting kan mangani waktu iki halal. Wis diizinke. Wis diizinke. Soal mau kan proses gitu kan. Saya juga terlalu tertarik dengan cerita Gus Yusuf ini tentang romonya itu, abahnya. Ketika di desa itu antara keputusan gamelan sama wah itu selalu saya dongengkan kemana-mana itu. Bagaimana? Bisa didongengkan ulang, Pak. Ayo sebaiknya yang mendongengkan ya Gus Yusuf toh. Kenapa kok dipilih? Kira-kira gitu. Kalau ada warga
mau urunan gamelan, ditanya, bangun masjid, ditanya dulu udah punya gamelan atau belum gitu. Gitu ya. Jadi saya kalau itu dengar malah langsung dari Gus Dur. Dan Gus Dur itu berulang-ulang menceritakan itu ke saya. Berulang-ulang. Saya itu dalam batin saya, kalau niku pun apal Gus cerita niku. Tapi dibaleni terus. Dibaleni itu kalau kata orang alim itu berarti mungkin maknanya penting besar, gitu ya, loh. Penting. Gus Dur menceritakan kan di dekat Tegarejo itu ada desa namanya Tepus. Itu sekitar 5-7 kilo. Gus Dur cerita, kulo riyen zaman teng Tegarejo, waktu saya di Tegarejo itu, saya pernah diajak Kiai Hudori nemoni tamu. Kan kiai-kiai itu salah satu transfer ilmunya kan seperti itu. Diajak nemoni tamu. Terus Gus Dur duduk di bawah, saya di atas kursi. Tamunya itu rombongan masjid itu dari Tepus itu loh. Dan rombongan orang-orang gamelan itu. Itu ya biasa, kalau kiai itu kan dari dulu kan istilahnya culture broker ya. Tempat mencurahkan masalah-masalah itu. Itu sambat sama kiai. Pak Kiai niki matur itu sesepuh desa. Desa kula niku nembe wonten masalah. Masalah apa? Jadi wonten kas desa sekian ratus ribu. Niki kanca-kanca sing rombongan masjid niki kepengin damel rehab masjid. Wong mendekati Ramadan biasanya mangke kan rame niki kedadi rehab. Tapi sing kanca-kanca gamelan niki nggih kepengin gunakan kas itu untuk beli gamelan. Niki pripun Kiai? Jadi wonten gamelan murah niki pasan wonten. Lah Gus Dur kecil waktu itu kan mikir iki Gus Kiai Hudori belani sapa gitu loh. Spontan ayah saya bilang, wis toh, gitu ku gamelan riyen mawon, gitu loh. Untuk beli gamelan saja, gitu loh. Yang penting masyarakatnya rukun, gitu loh. Mangke masjid kan jedul, muncul dengan sendirinya, gitu. Saya seperti itu. Wah, sing gamelan itu kan seneng banget, rumangsa dibelani kiai wis marem, pamit pulang duluan. Sing masjid itu kan masih penasaran, iki piye to kiai kok malah belani? Gamelan pripun to Kiai? Kok malah jenengan membelani sing gamelan? Ngene lho. Sing penting desa muki rukun. Engko masjid jedul dhewe. Kalau desa muki pecah, masjid gede magrong-magrong ora ono sing ngiseni ya apa gunane gitu lho. Sing penting desamu rukun sik lah. Wis engko mantep masjide ono dhewe gitu lho. Wis ngalah dhisik gitu lho. Perintah saya. Dan itu terbukti. Ketika itu akhirnya guyub, rukun, produktif gitu loh. Artinya bahwa memang ajaran ini kalau yang saya tangkap itu ya Islam itu kan membawa spirit kedamaian itu loh. Apalah artinya simbol-simbol keislaman tetapi justru menimbulkan perpecahan. Itu sebetulnya yang nilai-nilainya itu yang diajarkan kan nilai-nilainya, bukan simbol lebih dulu. Nah itu yang saya tangkap kenapa Gus Dur selalu menekankan itu. Substansinya, bukan simbol-simbolnya. Itu loh. Nah itu mungkin juga yang membuat Gus Yusuf ini kemudian aktif dalam kesenian dan kebudayaan. Ya, salah satunya itu. Di samping yang panjang seneng gitu loh. Tapi ya nilai-nilainya itu yang mungkin Gus Dur tekankan itu. Kenapa saya kok terus diulang-ulang? Udah berapa kali Gus Dur nyeritain ke saya itu soal Bapak jenengan niku lho mbiyen belani gamelan gitu loh. Tapi Pak Butet, Gus Yusuf ini juga punya cara berpikir yang menurut saya otentik. Apa misalnya? Misalnya begini, saya kurang persis ya, beberapa tahun yang lalu itu beliau itu melakukan protes bersama para kiai karena di Jawa Tengah mau diadakan sekolah yang sampai sore ya gitu. Ya, full day school. Full day school. Ya. Wah, itu kan di luar nalar. Seorang kiai muda mengumpulkan para kiai-kiai sepuh untuk melakukan protes gitu. Ya. Nah, itu kenapa Gus biar diulang? Iya, karena memang kita melihat ketika waktu itu
pemerintah provinsi pengen menggulirkan full day school, Iya. itu kan sekolah 5 hari, Sabtu Minggu libur. Ya. Ya tujuannya ekonomi lah agar Sabtu Minggu lebih produktif gitu kan. Tapi korbannya adalah jadwalnya itu dipadatkan. Akhirnya anak-anak yang jam 1 sudah pulang, itu otomatis pulangnya jam 3 sore. Nah, ketika pulang jam 3 sore sampai rumah jam 4, jam 5, itu korbannya adalah pengajian-pengajian di musola, di masjid, TPQ, Madin. Ini yang terancam tergusur gitu loh. Sekolah sore zaman. Sekolah sore, Di ya. kampung ya. Sekolah sore itu loh. Itu butuh, karena itu tidak hanya sekolah, Mas. Interaksi. Ruang Bocah-bocah bermain. itu biasanya ruang bermain saat Iya. durunge ngaji. Itu pelayon sih nang ngarep masjid, bal-balan, macam-macam. Itu akan hilang Iya. nanti. Ruang kulturnya akan hilang, ruang ngajinya juga akan hilang. Ini yang berbahaya. Langsung ada presiden ya waktu itu ya? Waktu itu kan dimulai dengan NU dulu yang protes. NU protes sampai demonya NU itu kan tahlilan. Istighosah itu kan. Sampai waktu itu Rois Suriah PWNU itu naik truk mimpin istighosah di Simpang 5. Di Simpang 5 dan ternyata belum direspon. Belum direspon sama pemerintah provinsi gitu loh. Nah, terus akhirnya rembukan dengan kita. Saya matur sama Kiai Ubed waktu itu, Yai, niki full day school ini kebijakan politik, mboten cukup dilawan tahlilan gitu loh. Gitu kan. Ya akhirnya kita kumpulin teman-teman PKB itu bikin surat penolakan. Zaman presidennya siapa ini ya? Sudah Pak Jokowi. Sudah Pak Jokowi. Sudah Pak Jokowi. Baru kok, baru beberapa tahun. Sebelum Covid. Oh. Sebelum COVID itu kan terus akhirnya kita bikin surat, konco-konco Dewan PKB semua dan bupati, wakil bupati yang dari PKB saat paksa untuk bikin surat penolakan itu. Ya terus dengan para kiai-kiai. Di samping kita ke PBNU waktu itu minta dukungan Kiai Said Agil, ke DPP minta dukungan Gus Muhaimin, semua dukung. Terakhir ya kita sama Pak Jokowi tuh ya. Iya. Dengan kiai-kiai itu. Saya matur, Bapak niki kiai-kiai kalau wingi nderek dukung jenengan ya. Tujuannya kiai-kiai bantu jenengan kan hanya mau titip NU, titip pesantren dan titip Madin. Lah jenengan lenggah kok niki Madin majeng digusur niki pripun. Itu kan saya kan bilang gitu. Loh, Pak Jokowi ya kaget. Loh, ada apa, Gus? Lah niki pemerintah provinsi ini badhe ndamel program full day school, sekolah sampai sore. Ini artinya kan ancaman. Oh, makerin gitu loh. Mai kula rembak malih. Mai Mas Ganjar tak undangi tak jak rembukan, terus beberapa yang terkait itu loh. Kiai-kiai ngayal, pokoknya nyuwun keputusan jenengan niki Pak. Kiai-kiai waktu itu kan ngayal minta putusan jenengan itu loh. Ya alhamdulillah waktu itu terus dibatalkan, tidak jadi diberlakukan. Ini kan otentik cara berpikir. Iya. Karena itu menjadi ruang bermain Benar. dan juga kalau semua nanti ditarik ke sekolahan, orang kenal tonggo, Mas. Iya. Juga akhirnya orang do ngaji sore itu. Orang do ngaji dan kalau saya boleh berpikir panjang, waktu itu kan TPQ Madin itu adalah supplier, mata rantai pertama Betul. pesantren. Hmm. Lulusan dari situ dikirim ke pesantren. Kalau ini nanti mati, Ya, ya 5-10 tahun lagi pesantren sepi. ibaratnya air di Iya, sumberannya. hulunya. Disumbat. Hulunya itu loh. Nah ketika nanti pesantren sepi, 10 tahun kemudian NU. Karena pesantren adalah benteng terakhir pertahanan Nahdlatul Ulama. Nah, Ini Gus. yang Iya. yang kita pikirkan waktu itu. Nah, Gus. Pesantren ini dengan dinamika zaman yang seperti ini, Iya. itu kan tantangannya tidak mudah. Iya. Bagaimana seorang tokoh seperti Anda, ya, panjenengan yang juga memimpin sebuah pesantren besar, gitu ya, melihat dinamika zaman ini dan konteksnya nanti pesantren menjawab dinamika ini. Pesantren itu kan dari dan untuk masyarakat. Artinya pesantren juga tidak boleh keluar dari kolamnya masyarakat tadi.
pesantren harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Tegalrejo itu pesantren salaf. Artinya salaf itu non kurikulum, Mas. Kita tidak ikut depak, tidak ikut Dignas. Gawe dhewe. Gawe dhewe ora ono ijazahe. Oh. Nah, ijazahnya yang menilai biar masyarakat. Itu pesantren salaf. Nah, tapi dengan seiring perkembangan zaman, karena tuntutan formalitas dan lain sebagainya, ya akhirnya kita terus bikin pesantren yang di dalamnya ada sekolah formal. Itu di Tegalrejo kita sudah bikin. Artinya tidak berinduk ke Departemen Agama tapi ke Kementerian Pendidikan gitu. Ya, kita langsung ke Dignas. Sampai SMP? Itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sekarang kita udah punya sekolah tinggi. Oh. Sekarang kita sudah punya sekolah tinggi. SMK-nya juga kita ada jurusan IT, ada jurusan tata busana, ada jurusan TPHP teknologi pengolahan hasil pertanian. Jadi pesantren itu kalau saya ibaratkan seperti mall, Mas. Hari ini harus seperti itu. Orang sekali masuk harus dapat semua. Anaknya ada yang pengen hanya ngaji saja, oke masuk counter sana. Anaknya yang pengen belajar teknologi ya masuk jurusan IT. Anaknya yang pengen ke SMA juga harus masuk sini. Ini tuntutan pesantren hari ini harus seperti itu. Karena sekali lagi pesantren itu dari dan untuk masyarakat. Kita tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Meski yang otentik tetap kita jaga. Misalnya, Gus. Jadi Tegalrejo itu yang salaf tetap, Mas. Oh, salafnya masih. Tidak, tinggalannya Romo itu tidak kita rubah sama sekali. Dan itu ternyata juga masih laku keras. Dulu jenengan pernah cerita sama saya soal pembelajaran santri-santri dimodali membangun kemandirian. Ya. Itu yang salaf itu ya? Salaf itu. Masih jalan itu, Gus? Dulu ayah saya itu kan punya lahan agak banyak waktu itu. Jadi santri Temanggung dikasih 1 petak, santri dari Pekalongan dikasih 1 petak, dikasih 1 petak itu. Tiap Kamis sore Jumat anak-anak berkebun. Anak-anak berkebun. Itu zaman ayah saya dulu, tapi begitu ayah saya sedo untuk pengembangan lahan kan kita akhirnya itu ya tergusur menjadi bangunan hari ini. Saya gede. Menjadi bangunan hari ini. Hari ini terus terang itu terus sekarang kita wadahi. Tegalrejo kita bikin namanya pesantren entrepreneur. Ya. Santri-santri yang lulus di salaf itu kan tidak punya ijazah formal. Kita harus membekali anak-anak itu dengan skill, dengan kemampuan, dengan semangat fighting-nya, itu yang paling penting. Maka saya sering sampaikan pesantren itu pengen anak-anak itu mandiri. Lulusan pesantren, ojo nambahi antrian panjang PNS lah. Kira-kira kan seperti itu ya. Itu yang kita harapkan kan. Pak, mumpung saya ingat, benar nggak salah satu wasiat dari Kiai Khudori, anaknya nggak boleh jadi PNS? Nah, dulu waktu itu memang ya. Tidak hanya anaknya, santrinya waktu itu juga nggak boleh jadi PNS. Iya. Karena santri salaf waktu itu. Lah itu ada cerita menarik ya. Ketika Gus Dur masuk Tegalrejo, itu kan ya salaf, tidak ada pelajaran umum. Tapi Gus Dur itu masuk kan jiwanya kan jiwa pemberontak memang. Betul. Itu kan. Iki pondok kok ora ono, iki bocah-bocah. Waktu itu masih banyak sing ngurung iso maca tulis kan tahun itu. Santri kampung Arab ya. Iya. Terus urung ngerti aljabar. Gus Dur waktu itu punya ide. Pokoknya iki kudu dikai pelajaran umum. Ada salah satu santri namanya Mabarun. Kiai Mabarun itu guru saya di Kebumen. Waktu itu satu-satunya santri yang lulusan PGA beliau. Dipanggil sama Gus Dur. Kang Mabarun, nanti malam setelah ngaji, sampean kudu ngajari bocah-bocah sekolah. Diwari aljabar, diwari ilmu alam. Kan bingung. Iki engko Kiai pareng pora, Gus Dur perintah itu kan. Akhirnya terus matur ke Kiai Khudori. Yai, dalem niki kok didhawuhi Gus Dur kon dawuhi apa? Dawuhi dalu nambahi pelajaran sekolah niki pripun Kiai? Jawaban ayah saya begini. Iki pondoke mbahe Gus Dur.
pondoke Mbah Hasim aku nang kene mengkon nunggoni. Wis terserah Gus, ora diobrak-abrik sakarepe wis kok diderek itu. Jadi waktu itu sampai 1 tahun dikasih pelajaran umum itu. Itu zaman Gus Dur. Tapi begitu Gus Dur kondur, dibersihkan lagi sama ayah saya. Itu artinya, artinya itu kalau dalam bahasa kita itu takziman, memuliakan putra guru. Ya, jadi walaupun nggak setuju ya. Iya. Jadi nyambung sanad. Kan pesantren itu ada sanad, sambungan-sambungan itu. Oh iya. Lah ini yang dijaga betul oleh Bapak. Jadi setiap ada keluarga Tebuireng Rawuh itu, Bapak selalu ngendika, niki pondok-pondoke Mbah Hasim, kula midhawuhi nenggani mawon. Luar biasa. Iya. Walaupun beliau yang mendirikan Iya. tetap Ketika ada keluarga dari Lasem, datang juga sama. Niki santri-santri sedaya santrine Mbah Maksum, Mbah Baidowi. Kula min dikon ngawat-awati mawon. Nah, balik ke PNS tadi itu wasiatnya akhirnya gimana tuh? Tapi juga waktu itu ada namanya Pak Kiai Busro, Tegarejo itu akhirnya jadi pengulu. Artinya karena waktu itu belum ada pengulu sing ngerti agama. Begitu dipamiti Bapak ya pareng. Ya wis ra apa-apa. Kowe niat ingsun dandani saka jero. Nah, itu ada. Memang ya seperti itu tetap melihat situasi dan kondisi. Ya. Artinya kalau ada manfaatnya, ya, Boleh. boleh gitu loh. Tapi secara umum, Bapak pengen memberikan paham bahwa tugas kita ini di sini. Jangan ikut berebut yang di sini, gitu loh. Nah itu tadi, jangan menambah antrian panjang PNS. Negara ini beban bayari PNS kan sudah berapa sendiri anggarannya. Tapi kalau dilihat dari ini kan ya itu membangun satu kemandirian ekonomi ya sebenarnya yang penting banget itu hari ini. Dan akhirnya banyak alumni dari Tegalrejo yang jadi pengusaha ya guys. Ya, karena kebanyakan di sana mayoritas dulu itu Pekalongan. Pekalongan itu dulu, hari ini pun Pekalongan masih ada sekitar 1000-an di sana. Non sewu, kalau sekarang berapa santrinya Gus? Sekarang kalau semua, kalau yang salaf itu masih ada sekitar 9.000. 9.000. Kalau yang dengan sekolah, mulai dari SMP, SMA, SMK itu sekitar ya 5.000 sampai 6.000 lah. Berarti 15.000 yang ada di sini. Iya. Loh itu semua masih seperti konsep pesantren dulu tuh. Semua kalau makan ya makan bareng gitu. Iya. Yang salaf ya? Yang salaf ya. Kalau yang SMA, SMP itu sudah ya tetap, tapi bocah-bocah ora iso dikai pireng tapi ora gelem. Make lengser bareng-bareng itu. Dapurnya. Dapur umum gede banget dong. Iya, memang seperti itu. Iya. Wah, kayak perlu lihat aku. Iya. Tapi Tegalrejo ini terkenal juga pesantren yang bersih. Iya. Ganteng-ganteng orangnya kayak Gus Yusuf ini. Ya. Sarungnya BHN. Oh ya enggak lah. Ya enggak lah kalau itu. Ahli tirakat Ya. tapi Gus Yusuf juga seorang pengusaha kan ini. Iya. Dulu ayah saya itu kan didik dan kakak saya juga begitu. Jadi wong ki sing projo gitu loh. Projo artinya juga Projokowi. projo ki ya kudu, Projokowi. Projokowi. Enggak bercanda. Iya. Ketendang dari Jogo Projo ya. Iya. Jogo Jogo Projo Projo. ketendang dari menteri ya. Iya. Jogo Projo itu kan artinya juga ada kehormatan di depan masyarakat, lumrah masyarakat. Dulu sampai Bapak itu bikin aula pesantren itu menjadi aula yang terbagus di Magelang waktu itu. Sampai kabupaten itu dulu zaman Bupati Pak Ahmad itu sering rapat minjam di aula itu. Karena itu menjadi aula yang terbagus. Awak dhewe kudu njaga agama ben. Karena masyarakat juga menghargai dari situ kan. Iya. Dari situ. Maka bapak saya itu pakaiannya rapi, bersih gitu loh. Iya, iya. Pakaiannya rapi, Khas bersih gitu. kalau Tegalrejo itu di Iya. kalangan santri, Pak. Iya. Rapi, Perlente rapi. lah ya. Ya perlente, Iya, perlente. iya, iya. Sarungnya BHS itu tadi. Enggak, kalau yang ini enggak enggak. Dan Gus Yusuf ini terlihat juga ya Iya. kalau ini kan
Entrepreneur. Ya maka saya juga begitu pulang dari Lirboyo saya juga mulai usaha itu. Saya juga buka warung sebelum ada warung Bu Ageng saya udah duluan Mas. Iya. Saya pernah itu singgah di warungnya Agus Yusuf. Jadi ada santri masaknya enak, santri dalam lah, sering masakan di rumah itu enak. Pas mau pulang tak gendoli, coba balilah tak goek ke warung gitu. Akhirnya kita bikin warung satu, akhirnya sampai jadi 3 warung. Itu baru warung. Yang lain pasti ada Teguh. Ya. Saya juga itu lucu-lucu lah ceritanya. Saya punya radio. Oh ya, yang Fast. Ya, Fast FM. Itu juga lucu. Saya kan waktu itu diundang di salah satu radio di Magelang, itu Radio Polaris, punyanya Pak Tobing waktu itu. Disuruh ceramah. Bikin konten waktu itu awal-awal kalau dalam bahasa radio itu kapsul lah. 2 menit itu. Nah, saya diundang ke sana. Aku kan biasa ngomong suwe, Mas. Iya. Kon ngomong 3 menit kan wangel gitu loh. Kon ngomong 3 menit kan wangel. Sampai 2-3 kali ke sana take rekaman nggak pernah jadi. Wis dadi 3 menit. Gus, mbok sing rada gaul lah bahasane iki piye iki wong ini segmennya kan radio anak muda. Sampai 4 kali saya akhirnya mutung. Aku ra iso Mas, aku gagal iki aku. Saya keluar dari radio itu saya niat nang ati. Gusti kula niku ajeng ngomong kok angel banget mbok jenengan paring ngono radio ben ngomong kula bebas akarepe itu. Akhirnya punya radio. Akhirnya dituruti itu loh. Dilalai pas ada temen bareng-bareng gawe radio itu. Ya dari situ itu awalnya. Radio ini apa? Fast FM. Fast FM. Oh. FAST, Fast FM. Terkenal itu. Ya. Kalau di Magelang, Temanggung, di itu radio. Di daerah Kedu terkenal. Ya akhirnya saya kan tiap pagi ngaji di radio dengan bahasa Jawa, dengan apa. Justru dari situlah masyarakat mulai banyak mengenal saya waktu itu. Dari situ itu. Saya bisa ngomong dengan style saya, dengan sopo sak karepe aku harus setengah jam, harus sak jam bisa. Radio-radio ku dhewe gitu kan. Yo ben gon-gon ku dhewe. Waktu itu pas Pak Mardianto gubernur. Lah sama kakak saya kan deket. Terus kakak saya ngomong, "Pak Gub, niki adik kula pengen damel radio." Itu lho. Nggih pun make kula urus ke izine Gus itu lho kan. Terus yang dilalai pas ketemu-ketemu. Dibantu sama namanya Pak Tobing itu yang punya RCT FM waktu itu. Tobing itu terus itu dia bilang gini, "Gus, aku nek radio wis sampean pinter ngaji, aku ngalim radio." Karena dia 20 tahun di radio. Jaringan RCT Network itu. Dia sudah di Australia berapa tahun, di Amerika berapa tahun. Wis sampean urus izine, engko sing garap isine aku. Tak garap karo merem gitu. Pak Tobing bilang gitu. Akhirnya mulai kita izin dadi radio ngadeg. Pak Tobing mati gitu loh. Sekarang sudah berapa radio jejaringnya? Kalau punya saya sih 1 sih, kita nggak lanjutin. Nah, saya tuh pas layar di peti itu kan, dia di peti kan, dia Chinese peti tak tilih. Merem tenan sampean niku. Radioku digarap karo merem tenan itu. Ya akhirnya mau nggak mau kita jalan sendiri. Dan bisa. Dan akhirnya kan bisa. Nah, itu. Pak Butet, di salah satu ceramahnya Gus Yusuf ini ada yang menarik. Soal entrepreneur ini. Soal kewirausahaan ini. Beliau mengutip dawuh Kanjeng Nabi, belajarlah sampai di negeri Cina. Ya. Nek wong Magelang ra usah dodong ning kene Cina akeh. Dan saya itu disentil sama Pak Hirmawan. Kertajaya. Iya. Pak Hirmawan itu pas ulang tahunnya Romo Kirjito datang. Saya juga ikut datang. Iya. Lah terus Gus nanti saya tak mampir ke pesantren ya. Oh monggo gitu loh. Ketika dia mampir ke pesantren, dia nanya, "Gus, dengar-dengar Nabi ini sampean itu kan pedagang." "Iya Pak, emang kenapa?" "Kalau Nabi saya itu tukang kayu, yo matine disalib nang kayu." Lebih gitu. Tapi anehnya sampean itu Nabi ini pedagang nih kok anak buah ra ono sing iso dagang. Sementara saya sing anak buah tukang kayu ini mah jadi ahli marketing paling top. Ini yang salah siapa kalau kayak gini ini? Itu Pak Hirmawan ngomongin saya seperti itu. Ya berarti kan ada sesuatu yang salah dalam meneladani Nabi ini atau gimana itu.
Karena sayang anak ibu tukang kayu mah dadi pedagang, sing jenengan anak buah pedagang ora iso dagang. Itu yang juga sering saya ceritakan ke santri-santri gitu loh. Bahwa Maulid Nabi ini orang nyeritake ngibadahi Kanjeng Nabi juga sosok entrepreneurnya Rasulullah itu yang harus diceritakan gitu. Karena beliau Nabi itu sejak kecil memang sudah dilatih dagang kan. Betul. 8 tahun sudah dagang kelilingan, usia remaja itu sudah menguasai jazirah Arab. Beliau kan juga kalau bahasa sekarang sales, muter-muter kemana-mana. Maka saya sering sampaikan, nyeles itu sunnah Rasul itu. Nyeles itu kan sunnah Rasul itu. Dan usia 25 tahun Rasulullah itu menikahi Siti Khadijah. Yang seorang saudagar juga. Seorang saudagar. Itu ojo mbok kira golek rondo sugih. Karena waktu itu Rasulullah juga sudah selevel. Rasulullah menikahi Khadijah itu kan maharnya waktu itu onta merah. Iya. Katakan 50 khomsin atau wakila sampai samanin 80 onta, bahkan ada yang mengatakan 100 onta. Wakila itu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Onta balap itu kalau sekarang mobil Ferrari lah kira-kira. Jadi kalau onta itu di harga 50 juta, taruh kata ya yang murah. Kali 100 sudah 5 miliar. Itu siapa yang kuat punya mahar nikah 5 miliar itu? Betul. Itu kalau memang bukan banyak orang sering mengira waktu itu Nabi Muhammad dompleng kesuciannya. dompleng. Memang Enggak saya sama setuju. sekali. Kalau enggak. kita baca sejarahnya Nabi Muhammad itu maharnya besar. Maharnya besar lah. Sekarang gue niat ngomongnya sunnah Rasul. Tapi maharnya memang seperangkat alat sholat. Perangkat alat sholat. Yo Betul raiso. Saya dicontoh milih golek rondo sugih. Rungokno. Kalau ikut sunnah Rasul yang mahar paling ora ya 1 miliar lah. Kan seperti itu kan. Ya nek ra kuat ya 1 juta lah. 100 juta. Kalau kan seperangkat alat dan tempat sholat lah minimal dengan masjid itu. Sama masjid itu ya rada level itu. Nah, tadi sempat menyinggung soal gubernur, wah, Mak Sengkring. Dengar-dengar dulu Gus Yusuf sempat mau jadi wakil gubernur juga. Ya dulu memang saya sempat diajak sama Mas Ganjar waktu itu. Tapi ya memang urung mangsani, urung jodohnya lah. Iya. Saya diajak 2 kali, ya saya sampaikan, Mas kula jek nunggoni pesantren. Saya bilang itu. Dan waktu itu memang saya juga lagi ngerintis pesantren baru. Yang dengan anak SMA itu. Itu baru mulai saja. Maka juga sama ibu saya juga waktu itu nggak diizinkan. Kowe iki kayak bribik-bribik bahasane. Kayak mulai nggawe kandang wae, bocah-bocah mulai do teko arep mbok tinggal gitu. Saya kalau dengan Mas Ganjar waktu itu masih ingat jawabannya, Mas, itu di belakang itu ada 5.000 santri. Meskipun saya bukan pengasuh utama, masih ada kakak-kakak saya. Tapi dilalai rumah saya itu pas depan pesantren, Mas. Pintu tolnya itu di depan rumah saya. Jadi banyak orang wali santri kalau mau ketemu, ya ketemu ke saya. Nah besok kalau ada wali santri arep masrahke anake, kiai ini teng pundi? Teng rumah dinas ngono cukup piye aku ngono. Saiki wali santri desa kan waktu itu kan. Tapi kalau 2024 kan sudah enggak ini ya, sudah enggak bribik-bribik lagi. Iya. Sudah besar. Kalau saya itu wong urip ki mengalir lah gitu ya. Iya, mengalir. Okay. Tapi balik tadi ke satu sisi Kanjeng Nabi itu seorang wirausahawan yang hebat. Ya. Tapi beliau juga ahli politik nih, Gus. Ya. Nah, apa kira-kira itu juga yang membuat jenengan aktif berpolitik? Ya, salah satunya itu mungkin dorongan dari situ memang konsep politik kita itu kan sebenarnya sederhana. Bingkainya cuma satu, amar ma'ruf nahi mungkar itu aja kan. Yeah. Kita mencoba mendorong kebaikan dan menolak hal-hal yang menimbulkan bahaya keburukan itu kan. Nah, hari ini yang paling efektif untuk amar ma'ruf itu ya lewat pemerintahan. Lewat regulasi lah, lewat apa. Itu yang harus dipahami bersama-sama. Kadang-kadang kita ini ceramah berbusa-busa. Tapi ya saya sering sampaikan
Aku kadang-kadang meri karo bupati-bupati itu. Kita ini ceramah tiap malam berapa mimbar-mimbar itu. Kadang-kadang kalah ganjarannya karo bupati sak dok gitu loh. Gedokan itu kalau satu paraf. iya, Bupati, ya. satu paraf yang itu membawa manfaat bagi masyarakat. Ya. Ini pahalanya lebih banyak daripada ceramah 1000 tahun lah. Mulai dari situ itu mungkin. Ya. Dan juga saya terdorong waktu itu memang ketika saya pulang dari pesantren pas reformasi. Tahun 97-98 itu pas saya ngerti dunia luar, pas nilai pas gejolak itu. Nah, saya mulai terlibat proses dari situ itu. Kenal teman-teman di jalan, mulai demo, mulai apa. Terus juga kelahiran PKB itu pertama kali rembukannya di Tegarejo. Iya. Begitu ada reformasi, kakak saya waktu itu dengan Kiai Mahfud Ridwan almarhum Rembang Salatiga itu menggagas pertemuan kiai-kiai di Tegarejo. Iya. Itu ada sekitar 500-an atau sampai 700 lebih ya kiai. Waktu itu dari Rembang Mbah Bisri. Ya, waktu itu ada Gusmus, sudah. Gusmus juga. Mbah Kholil. Mbah Kholil kok. Mbah Kholil Bisri, Bisri, ya. Gus Dur. Itu kan bahasa sederhananya kiai-kiai itu saiki Pak Harto wis lengser, awak dhewe wis bebas gawe omah dhewe. Arep tetep ngekos, nunut nang rumah sebelah di P3, di Golkar, di PDI atau bikin rumah sendiri. Oh, P3 itu dianggap kos-kosan juga. Ya, waktu itu memang seperti itu. Nah, akhirnya kiai-kiai sepakat. Udah bikin rumah, bikin partai sendiri. Dan dilala yang ngendikani kiai itu mesti benar. Gusmus waktu itu nyeletuk di forum itu. Kalau niku wedi, kalau NU nanti bikin partai lagi, nek menang, engko terus sapa sing dicalonke presiden? Kira-kira sapa iki sing siap itu loh. Itu Gusmus waktu nyeletuk seperti itu. Di forum itu. Itu belum ada nama PKB waktu itu, baru gagasan itu. Terus kan dilanjutkan pertemuan di Rembang, pertemuan di Cirebon, di Malang. Terus akhirnya sampai ke PBNU, difasilitasi resmi oleh PBNU, lahirlah PKB dan dideklarasikan di Ciganjur. Jadi PKB itu sebetulnya memang partai resminya NU. Dan itu aspirasi dari pesantren, kiai-kiai pesantren. Itu Gusmus waktu nyeletuk, terus piye iki nek menang ki piye engko sapa dadi presiden. Kok PKB ikut pemilu pertama Gus Dur. Akhirnya bisa lenggah jadi presiden itu. Tapi waktu Gus Dur diturunkan Anda juga paling depan tuh kayaknya. Wah iya, waktu itu pasukan berani mati. Gus Muafik ya. Gus Muafik, Gus Nuril. Gus Nuril sembarang. Pasukan berani. Pasukan berani. Gondrong Gus ya masih ya. Waktu itu masih segini rambutnya kan Muafik juga. Masih ya lagi pasukan berani mati. Iya. Tapi nggak sempat nebangi pohon, Pak. Yang nebangin pohon Situbondo. Situbondo itu. Wah. Situbondo. Nah, setelah itu kemudian ini di perjalanannya ini, Gus. PKB ini seperti apa ini? Ya, memang ya namanya politik itu kan ada dinamika, liku-liku kan ya. Begitu Gus Dur lenggah jadi presiden, terus akhirnya dimakzulkan itu dilengserkan. Ya mulai dari situ mulai muncul goncangan-goncangan itu kan. Ya waktu itu saya sempat vakum lah. Sempat vakum, saya ikut Gus Dur. Saya tidak vakum dari bahasa dulu aku tak kemulan sarung sih lah orang aktif di partai gitu kan. Ya tapi setelah Gus Dur sedo, saya dijemput lagi sama Cak Imin, ditimbali Kiai Aziz, guru saya di Lirboyo, diperintahkan untuk aktif lagi di PKB, didhawuhi Mbah Dim Yati Rois almarhum. Ya namanya santri kalau udah didhawuhi Kiai ya akhirnya saya ikut aktif lagi. Jadi kalau konflik macam-macam itu PKB sudah hatam lah kira-kira. Tapi yang menarik menurut saya ini Gus Yusuf. Waktu jenengan mulai aktif lagi itu kan kondisinya PKB di Jawa Tengah kan lagi drop ya. Nah, lagi terus drop. kemudian mulai moncer lagi.
Ya mulai jalan lagi saya mulai nyambung lagi karena ya waktu itu memang terbelah. Ada PKB Gus Dur, PKB Muhaimin, ada PKNU. Itu kan sempat ada PKNU, terbelah itu. Itu cara merajutnya itu di Jawa Tengah gimana itu kan? Ya, Panglima santrinya jenengan di Jawa Tengah. Ya silaturahim kuncinya. Kita door to door diparani kiai, kita sowan-sowan kiai-kiai lagi. Ya meski waktu itu masih ada yang luka, ada yang apa, saya sampaikan kiai, monggo lah kiai, mungkin jenengan benci dengan saya, nggak seneng dengan saya, monggo. Mungkin jenengan tidak suka dengan Pak Muhaimin, monggo. Itu hak jenengan, tapi tolong ampun tinggal ke PKB. Karena apapun PKB itu rumah kita, tinggalan Gus Dur, saya bilang gitu. Warisannya Gus Dur. Warisannya Gus Dur itu loh. Jangan ditinggalkan. Lah mulai dari situ kita masuk lagi. Karena kalau jenengan tinggal ke PKB, yang seneng ini tetangga sebelah Kiai. Ya waktu itu ya ada partai yang konon diasosiasikan Wahabi. Wah itu kan naik kursinya di Jawa Tengah. Iya betul. Naik kursinya di Jawa Tengah itu loh. Napa jenengan lilo niki partai niki gede Kiai, saya bilang itu. Pun lah bismillah monggo. Akhirnya waktu itu dari 8 kursi kita bisa naik lagi menjadi 13 kursi gitu loh. 13 kursi, 13 sekarang bisa jadi 20 lagi, 20 kursi. Pelan-pelan kita. Karena ketepatan saya itu kan senang keluyuran Mas memang. Nggak ngurusi partai, saya tiap malam juga diundang selamatan, genduri di mana-mana itu loh. Nah, saya memanfaatkan itu aja. Ya, saya simak hampir semua tausiah jenengan ya. Terakhir-terakhirnya tetap kudu ngomong politik. Tapi ya memang begitu. Itu panggilan. Siasah kan itu. Iya. Ya, bagian dari siasah. Kita harus memberikan pencerahan kan. Soal diterima atau tidak kan urusan yang lain. Yang penting kita sampaikan gitu loh. Betul. Kita sampaikan. Harusnya 5 menit, 10 menit harus. Dan menurut saya ini Pak Butet, bisa jadi ini Panglima Santrinya Jawa Tengah ini itu bisa bukan menggerogoti ya. Bisa nanti yang disebut kandang banteng itu enggak lagi loh. Kandang santri ya. Ya enggak lah, kita udah paham lah. Meng ojo kadoan itu loh Mas. Ya. Kemarin Gus Muhaimin juga menyampaikan gitu. Ayo pepet Mbak Puan, ojo ado-ado suka Mbak Puan. Gitu. Karena terlalu merah Jawa Tengah itu ya ojo kabeh-kabeh lah. Bagi-bagi gitu kan. Dan itu sempat dibuktikan ketika PKB bergandengan tangan dengan Gerindra waktu itu di Pilgub. Ya. Di Pilgub kita juga ternyata juga nggak beda jauh dengan Mas Ganjar kan waktu itu kita. Betul, itu di luar dugaan. Di luar dugaan, ya. Di luar dugaan. Iya, ini yang kemarin saya sampaikan ke 08 kan itu. Oh sempat apa ini? Ya saya sampaikan itu loh. Ini gimana? Dulu ketika kita Pilgub, saya dengan Gerindra waktu itu ngusung Pak Dirman Said yang tanda kutip belum dikenal di Jawa Tengah, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa di Jawa Tengah. Ya, sementara Mas Ganjar incumbent dengan Gus Yassin. Tuh. Itu kita bisa dapat 41%. Dan apalagi wagubnya itu bukan orang Jawa Tengah lagi. Bukan orang Jawa Tengah, itu Mbak Ida itu dari Jawa Timur gitu loh. Tuh. Kita dapat 41%. Tapi begitu Pilpres, kita dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo di Jawa Tengah hanya dapat 20%. Mahal ini 20% itu kan. Harganya Jawa Tengah mahal ini. Hanya dapat Pak Prabowo bilang, saya kalau kemarin itu nggak usah 40 Gus, di Jawa Tengah dapat 39 aja. Saya presiden, saya menang. Nah jenengan biar mboten ngejaki kula kok. Enggak ngajak saya. Saya diajak Pak Jokowi gitu loh. Tapi sebagai dua provinsi dengan densitas yang padat ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu adalah memang mayoritas Jawa Timur itu PKB, Jawa Tengah mulai perlahan-lahan mulai naik itu optimistis Gus. Kalau
Gus Muhaimin itu ada di kotak suara, disitulah akan menang. Kita optimis kalau itu. Ya karena apapun besok itu ya pemilu itu kan bareng dengan Pilpres. Maka mesin utama itu adalah caleg yang akan bekerja. Itu beda dengan Pilpres yang lalu. Kalau yang lalu beda. Ya. Sekarang bareng besok itu. Betul. Jadi mesin utama yang akan membawa suara ke TPS itu caleg. Nah, kalau yang maju ketua umum semua kan all out semangat itu loh. Tapi kalau yang maju bukan ketua umum, ya mohon maaf, teman-teman hanya konsentrasi di ngurus dapilnya masing-masing. Ngurus dapilnya masing-masing gitu loh. Lah Gus Muhaimin itu punya 20.000 lebih caleg. Dari mulai daerah, provinsi sampai RI. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu yang akan bekerja gitu loh. Itu yang akan bekerja. Kalau dulu mungkin relawan, kalau besok itu caleg. 20.000 itu Mesin. besar ya. Kemarin kan PSI itu berapa? 13.000 atau 14.000 ya? Iya. Mesin itu yang akan bekerja. Yaitu yang tidak dimiliki oleh Pak Erik. Itu kan tidak dimiliki oleh Mbak Khofifah, tidak dimiliki oleh itu yang milik yang punya hanya ketua umum partai. Bukannya Bu Khofifah ini dulu ketua Muslimat ya? Ketua Muslimat, ya. Kan itu juga organisasi pemenangan yang tangguh itu, perempuan-perempuan NU. Iya, tapi ketika nanti sekali lagi bahwa Pilpres besok itu bareng dengan pemilu legislatif. Itu kuncinya di situ itu. Kuncinya di situ itu. Dan tentu ya ketika ketua umum yang maju, itu semua caleg akan tergerak. Karena apa? Setelah dia jadi nanti di parlemen, dia akan butuh posisi-posisi. Siapa yang bekerja di Pilpres akan diapresiasi. Entah itu nanti jadi ketua komisi, banggar lah, ketua apa. Tapi ketika Pilpresmu, daerahmu kok jeblok, ya jangan harap. Pasti akan dipunishment. Gitu ya. Iya, itu kan kuncinya di situ itu. Mesin bisa jalan tanpa biaya kan di situ itu. Nah, Gus Muhaimin ini kan di ketua PKB Jawa Tengah kan? Pusat Gus Muhaimin. Bukan, ya, Gus Yusuf. Ya, ya. Ketua PKB Jawa Tengah. Berarti yang ikut mengkurasi ini calon-calon anggota legislatif di seluruh Jawa Tengah ya? Ya, saya dan kemarin kan juga kita mengkurasi kan juga ada dari eksternal juga. Kita fit and proper test juga ada dari akademisi. Dari ada tokoh. Pakai model iya, gitu ya? Iya, kita adakan fit and proper. Fit and proper itu loh. Dengan begitu Anda semakin yakin ini caleg-caleg ini akan punya potensi besar untuk memenangkan PKB dan sekaligus Gus Muhaimin. Ya, itu salah satunya itu karena memang kita berangkat, kita pengen ngetes lah apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itu. Karena caleg itu kan etalase, ibarat toko itu kan etalasenya, partai itu kan caleg. Menarik enggak ini performnya? Menarik enggak ini? Jenengan sendiri ikutan jadi caleg enggak sih? Alhamdulillah saya belum pernah nyalek, Mas. Saya ngurusi partai sejak 98 itu. Belum pernah nyalek, saya udah rumongso lah kalau saya harus ikut tiap pagi ngantor, itu saya sanggup saya itu. Tugas saya itu ya di luar saya ya kalau nganu kan lebih enak di luar lapangan iso ngatur kita. Jadi kan? Manusia merdeka. Ya, manusia merdeka itu. Tapi kan ngomong-ngomong, saya dengar-dengar 2024 maju ya, jadi gubernur. Itu sekarang kan berangkat dari tadi keinginan teman-teman itu bahwa besok itu Pilgub dengan Pileg ini kan selisihnya hanya sekitar 7 bulan. Betul. Maka Februari Pileg Pilpres, November. Ya, November Pilgub. Artinya ini rentang waktu yang pendek harus dimanfaatkan untuk sosialisasi calon gubernur. Lah teman-teman lagi sopo sing dianu kalau eman-eman ini kalau enggak kita manfaatkan untuk sosialisasi. Lah terus teman-teman itu kan izin ke saya, Gus, pun nggih budal nggih gitu. Siap-siap kita mulai launching. Saya bilang gini, sik aja kesusu. Wah, Pak Jokowi. Aja kesusu lho, Bos. Aja kesusu. Aja kesusu iki lho. Saya sampaikan, nek saiki kursine awak dhewe iki ming 20.
Ini levelnya jadi wagub, saya bilang gitu. Tapi kalau nanti kita kerja keras, ayo bareng-bareng. Kalau nanti sampai 30 kursi, wes bismillah, budal lah. 25 aja bisa budal. Iya, Terus iya. ya. 27 lah kalau anu. Sekarang kan naik itu kursinya. Ya 30 lah, bisa aman itu 30. Aman, ya? 30 kursi saya bilang gitu. Jadi podcast kita 1,5 tahun lagi itu sudah posisinya gubernur ya. Kalau beliau bersedia. Nek wis sibuk, nek wis dadi gubernur itu sok-sok ya terus dadi meh calon presiden ya, Pak. Gubernur Jawa Tengah lagi ya kan. Kalau misalnya Mas Ganjar kemudian jadi presiden kan orang ngomong, wah ini gubernur Jawa Tengah ya iso iki. Kemudian anggar dadi Pangdam Diponegoro. Betul. Memang kawahnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau sementara ini kan masih contohnya Pak Jokowi ya. Dari DKI ke presiden ya. Ini Mas Anies nggak tahu lah ini gimana nasib beliau gitu. Nah, kalau nanti Mas Ganjar jadi presiden berarti murup ini Jawa Tengah ini. Iya. Wis ono contone. Nah, tinggal masalahnya ngajak Gus Muhaimin atau enggak kan gitu. Ya guys ya. Memang belum pasti. Gini, saya mau tanya ini pada Gus Muhaimin. Gus Yusuf. Gus Muhaimin. Kan sudah ada kontrak politik dengan Gerindra. Apa ya mungkin PKB kemudian ikut koalisinya PDIP. Ini ngomong mungkin dan tidak mungkin saja. Ya. Memang PKB sudah teken MOU dengan Gerindra. Sampai hari ini kita masih menghormati itu. Dan kita juga masih berprasangka baik. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Gus Muhaimin. Tidak akan meninggalkan PKB. Kita masih jaga itu komitmen. Tapi kalau nanti ditinggal, kalau wan prestasi, ini kan bukan salah kita kan. Artinya sebelum janur melengkung, ini kan semua masih bisa terjadi. Gitu loh. Itu kayaknya last minute ya. Iya kan kita tinggal menunggu komitmen beliau-beliau aja. Gerindra kita masih sangat menghormati komitmen itu. PKB masih sangat husnudzon lah. Berprasangka baik gitulah. Pak Prabowo tidak akan mengkhianati karena sakit dikhianati itu. Dan Pak Prabowo kan mungkin juga pernah gitu loh. Dari politik ini cuma isinya saling khianat ya. Ya jadi kira-kira gitulah Pak Butet ya. Kalau misalnya kursi DPRD ini kan akan segera kita ketahui nanti. DPRD Jawa Tengah kok 27 atau 30, wah berarti matahari sudah terontong-terontong. Ada calon gubernur dari Magelang yang maju. Jadi kalau saya sih tadi Mas, urip ki mengalir saja lah. Dan saya selalu minta kalau ada kiai-kiai, pun kiai yang penting doakan dimanapun tempatnya, yang penting ya selamat, manfaat, itu aja udah selesai lah. Kita mau ditempatkan dimanapun, sepenting ono manfaatnya itu aja lah, selesai. Dan Gus Yusuf ini kan ya itu tadi secara historis kan sebetulnya kalau mau, kan sebenarnya ya sudah jadi wakil gubernur. Tapi beliau karena tawadhu, ta'zim sama ibunda beliau ya. Dan dulu kan memang teman-teman juga itu kan lompatan yang paling strategis lah. Karena waktu itu Mas Ganjar kan juga sudah 2 periode. Pun Gus wakil Rin sak periode nanti terus ke gubernur waktu itu. Tapi ya sekali lagi waktu itu ya memang belum masane gitu aja lah. Kita enggak terlalu jauh gitu loh. Ya. Pak Butet, ada tambahan pesan-pesan? Saya itu masih selalu kesengsem kok. Banyak inspirasi di bidang kebudayaan itu yang saya sedot dari beliau ini. Selalu yang saya sampaikan tadi itu apa yang dilakukan abahnya itu. Waktu tempo hari saya pertunjukan itu ya Gus ya. Saya pidato saya soal itu. Pertama kali saya main teater lagi setelah saya sakit itu. Saya dengan penuh kebanggaan. Dan saya tuh selalu senang kalau saya main teater di mana-mana.
itu dihadiri beliau ini itu saya dapat energi yang luar biasa. Dapat sertifikasi halal. Iya. Sono Gus Yusuf iki aku nyangkem sakarepku dhewe. Aku duwe backing asu. Kalau saya memang ya terlahir dari keluarga memang sejak bapak dulu juga. Jadi sampai hari ini kan kita juga tiap khataman itu kita ngadakan festival budaya Mas, seminggu. Dari mulai ketopraan, wayangan, full itu. Itu sejak zaman dulu, zaman bapak saya itu loh. Sejak zaman bapak saya terus sampai diteruskan kakak saya Mas Muh, terus sampai hari ini. Jadi kenal Gito Gati, almarhum, kenal sampai Marwoto itu nanti jeleh main di Tegarjo itu. Saya, ya karena memang prinsipnya ya kita merangkul semua lah. Ada satu cerita menarik, saya itu ketemu salah satu kiai sepuh di Cirebon, alumni dari Tegarjo. Itu cerita ke saya, Gus, saya dulu pernah diperintah Romo Jenengan nyuguhi tamu. Jadi aula itu kan dulu tadi saya katakan menjadi aula yang terbaik di Magelang. Jadi banyak yang pemerintah minjem tempat untuk rapat, bupati. Suatu ketika saya pernah diperintah Romo itu nyuguhi tamu. Nah setelah saya suguhi, saya balik ke belakang ditanya, kowe ngerti para sing mbok ladeni mau? Mboten Romo. Sinten? Kae pengurus-pengurus PKI kayak do rapat. Jadi dulu pernah PKI itu rapat di aula pesantren. Waktu itu. Tapi ya mungkin situasi politiknya waktu masih belum dilarang waktu itu. Iya. Kan pesantren itu berdiri tahun 44 kan. Iya, belum dilarang. Dan memang hari ini kita dapat berkah banyak sekali dari sifat ngemongnya Bapak itu. Sekarang itu kalau jenengan datang ke Tegarjo pas haflah, pas khataman itu, festival budaya itu rumah-rumah penduduk sekitar pondok itu menjadi homestay. 2 hari diselenggarakan gratis untuk tamu-tamu. Dulu itu banyak. Ya dulu waktu itu mungkin simpatisan atau mungkin pengurus PKI desa atau apa. Ketika geger Gestapo itu pada lari ke pondok. Sama bapak kayak kupluk, kayak sarung, wis melu sholat nang mburi. Yang penting mlebu sik. Agar tidak ikut terbantai. Ya, tidak ikut terbantai. Dan waktu itu bapak itu tiap malam selalu menangis. Ketika dengar kabar, nang kono wingi ono sembelihan, itu bapak selalu menangis. Ya. Itu yang dijadikan alasan Gus Dur waktu Gus Dur mencabut TAP MPR. Ya. Itu pas rame-rame kan nyabut TAP MPR itu, kiai-kiai kan protes. Gus Dur ini kok mau menghidupkan PKI lagi? Lah Gus Dur waktu itu hadir di haflah pesantren. Presiden waktu itu. Terus kakak saya minta waktu, Gus, ini kiai-kiai badhe tabayun. Ketemulah kiai-kiai menyatakan, pripun jenengan iki kok ajeng njabut TAP MPR ngurip-urip PKI. Gus Dur njawab, jenengan niku kan santri ini Kiai Khudori. Lah kok kaget toh? Wong kula nyabut TAP MPR sing dawuh Kiai Khudori kok. Dia menjelaskan bahwa dulu Kiai Khudori dalam satu kesempatan pernah menyampaikan yang namanya api itu tidak bisa dilawan dengan api. Dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Api hanya bisa dilawan dengan air. Dulu ayah mengatakan, kowe saiki iso mbeleh PKI. Ning sok anake PKI goleki sampean. Genten kowe dibeleh, anakmu engko goleki meneh. Kapan rampunge? Paten-patenan. Tragedi Kenaro. Iya kan? Lah itulah yang dulu menjadikan kiai-kiai langsung cep diam dan enggak jawab ketika Gus Dur menyampaikan itu. Jenengan ciriose murid Kiai Khudori lah kok kula nyabut kok kaget wong sing dawuh Kiai Khudori.
Oke. Nggih, sip. Iya. Udah banyak lah ini obrolan kita udah 1 jam lebih. Iya. Gus, terima kasih banyak. Iya. Pak Butet, makasih juga. Matur Matur nuwun. nuwun sangat sudah jauh-jauh dari Magelang. Ini kapan-kapan kita yang dolan ke Ya. Iya, pesantren yang keramat dan besar. Iya. saya dulu pernah diundang sekali Oh, berbagi iya. pengalaman. Iya, itu. Oh, dengan iya, santri sama. pernah. Iya. Nanti suatu hari akan datang ke Ya, sana lagi. datang lagi. Kita ke sana lagi untuk Pas melihat. sebenarnya nanti Mas Butet sehat, saya undang lagi lah. Ini sudah sehat. Sehat. Pura-pura ini, pura-pura. Gua ngerokok wis enak, kita gesek wis sehat. Baik teman-teman, itu obrolan kami dengan Kiai Haji Yusuf Khudori, seorang alim ulama dan seorang aktivis budayawan sekaligus politikus dari PKB. Dan kita tahu banyaklah cerita tadi itu tentang Gus Dur, tentang Kiai Khudori, tentang pesantren dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Nggih, matur Mas Butet. Matur nuwun, Butet, matur nuwun. siap. Nggih. Sampai jumpa di tamu kami selanjutnya. Ya.